Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta webinar seputar sakit perut pada bayi dan anak oleh Klinik Anakku BSD. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini bisa dengan full nih mendengarkan webinar seputar sakit perut pada bayi dan anak yang diselenggarakan oleh Klinik Anakku BSD. Kayaknya nih pagi cerah sekali dan waktu sudah menunjukkan pukul 10:07, agak lewat 7 menit nih dari waktu yang awal ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa segera mulai webinarnya dan bisa selesai tepat waktu. Sebelum webinar ini dimulai, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mendaftarkan diri dan juga menghadiri acara webinar hari ini. Terima kasih juga untuk Klinik Anakku BSD yang telah memberikan kesempatan bagi saya sebagai host dan juga moderator, serta para peserta webinar untuk mendapatkan kuliah gratis ya, mendapatkan informasi gratis nih dari pakarnya mengenai seputar sakit perut pada bayi dan anak. Saya juga berterima kasih kepada narasumber kita hari ini, Dr. Muzal Kadim, spesialis anak konsultan gastrohepatologi anak, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Baik, kalau gitu saya mulai. Sakit perut pada bayi dan anak ini sering menjadi masalah ya di sehari-hari ya. Kalau kita lihat yang paling sering itu disebut sebagai sakit perut akut ya. Kalau di definisi perut akut itu ini sejak tahun 1920 sudah didefinisikan oleh Zachary Hope itu. Jadi sudah lama sebenarnya masalah sakit perut pada anak ini disebut sebagai sakit perut akut kalau terjadi secara mendadak yang membutuhkan diagnosis cepat dan penata laksanaan atau pengobatan yang segera. Kadang-kadang membutuhkan pembedahan, tapi juga kadang-kadang juga cukup dengan pengobatan ya, tidak selalu harus dengan pembedahan. Kelainannya bisa kelainan di struktur atau organ di usus atau di saluran cerna, bisa juga inflamasi yaitu peradangan saja, atau berupa infeksi bakteri, infeksi parasit, infeksi virus, infeksi atau penyebab dari trauma ya, misalnya benturan, kena tiang stang sepeda atau kena sudut-sudut meja kalau anak-anak lari terbentur sudut meja, itu juga bisa menyebabkan sakit perut karena pankreatitis. Atau yang semuanya normal tapi sakit perut, itu disebut sebagai fungsional. Tidak ada infeksi, tidak ada kelainan strukturnya, organnya normal, tidak ada infeksi juga, tidak ada inflamasi, tidak ada trauma, tapi sakit perut. Itu disebut sebagai fungsional. Justru ini yang paling banyak ya. Lebih dari 75% itu sakit perut itu fungsional. Hanya 25% saja yang ada penyebab yang jelas yang bisa dicari ya, seperti tadi ya, struktural, inflamasi, infeksi, atau trauma. Kalau berdasarkan usia, kita lihat di sini, biasanya berbeda-beda penyebabnya. Ada kita lihat kalau di bawah 1 tahun paling sering itu kolik ya. Atau di bayi biasanya di bawah 6 bulan itu kolik infantil. Bayinya nangis, nggak jelas penyebabnya, digendong salah, ditaruh salah, pipis juga enggak, pupnya juga diperiksa tidak ada, nggak ada benda asing atau semut atau ketusuk misalnya jarum, nggak ada, semuanya sudah itu tapi masih nangis, itu disebut kolik infantil. Lalu gastroenteritis itu diare, konstipasi, infeksi saluran kemih, invaginasi dan volvulus yang memerlukan tindakan pembedahan ya. Ada juga hernia. Jadi kalau ada benjolan di lipat paha yang tidak bisa masuk itu terjepit, itu juga sakit perut ya. Untuk umur 1 sampai 5 tahun itu kita sudah memikirkan appendix atau usus buntu ya. Di bawah 1 tahun kita tidak nggak pernah ya, sangat jarang itu usus buntu itu. Lalu yang lain autoimun seperti Hainosh-Schönlein ya. 5 sampai 11 tahun itu juga appendix, konstipasi. Fungsional paling banyak ya. Tadi 70 bahkan 80% lebih kalau yang 5 tahun sampai 11 tahun itu penyebabnya adalah fungsional ya. Atau yang tidak ada kelainan organ, jadi non organik ya.
disebut juga non-organik. Karena organnya normal tapi ada sakit. Jadi disebut sebagai nyeri fungsional. Kalau di atas 11 tahun, anak tuh kan bisa sampai 18 tahun. Jangan lupa ini ya, jangan mikirkan usus buntu, konstipasi. Nah, ini ada beberapa kejadian juga ternyata itu kehamilan juga. Kan anak perempuan di atas yang sudah menstruasi 12-13 bisa hamil ya. Jadi jangan lupa itu dipikirkan. Kadang-kadang kita lupa kalau anak kan nggak mikir ke situ, padahal banyak kasusnya cukup banyak. Lalu ini berdasarkan organnya, misalnya saluran cerna tadi ya, gastrointestinal itu saluran cerna itu tadi ya, diare, ada dispepsia, intoleransi laktosa, keracunan makanan, konstipasi sendiri penyebab sakit perut yang sering ya, sembelit itu ya. Kalau orang yang sembelit ya 2-3 hari nggak pup ya sakit lah ya perutnya itu. Jadi penyebab sakit perutnya karena sembelit. Kalau sembelitnya diatasi, konstipasinya diatasi, sakit perutnya akan hilang. Seperti invaginasi, hernia, itu yang perlu tindakan pembedahan ya. Kita mesti tahu ya, usus buntu. Nah, kemudian kelainan saluran kemih, yaitu infeksi batu saluran kemih, itu juga bisa menyebabkan kolik ya. Batu di ginjal maupun di kandung kemih itu juga menyebabkan sakit perut atau kolik ya. Dan jangan lupa tadi kehamilan ektopik ya. Torsio, terpuntirnya testis juga bisa, atau ovarium kalau perempuan ya. Lalu kelainan metabolik itu sering pada kondisi diabetes yang mengalami ketoasidosis. Anak juga bisa diabetes. Kalau dia terjadi gulanya naiknya tinggi, terjadi sakit perut hebat biasanya itu. Lalu obat-obat paru, pneumonia itu tidak hanya gejala sesak saja, kadang-kadang didahului sebelum sesak itu sakit perut dulu. Kalau dia pneumonianya di bagian bawah, jadi paru bagian bawahnya itu radang, sehingga seolah-olah gelar ke perut, sakit perut terlebih dahulu, baru kemudian batuk dan sesak. Lalu kelainan-kelainan di saluran empedu, batu empedu pada anak yang gemuk ya bisa itu. Pada remaja perempuan yang gemuk sering itu terjadi perlemakan hati, kelainan di saluran empedunya juga sakit perut. Kelainan hematologik itu adalah henoxulin itu autoimun. Jadi biasanya ada bercak-bercak di kulit, terutama di kaki yang merah-merah itu, lalu sakit perut yang hebat. Sakitnya luar biasa ya. Itu ada hubungan antara bercak di. Jadi kalau ada sakit perut hebat, coba lihat kakinya ada merah-merah enggak? Nah itu kalau ada kemungkinan besar dia autoimun ya. Kepada lain misalnya kolik, yang ya justru nyeri fungsional ini yang paling banyak ya pada anak atau remaja terutama ya. Nah yang penting kita tahu kapan kita anggap itu sebagai suatu yang berbahaya atau tanda bahaya atau alarm sign ya nama lainnya. Bila sakit perut lebih dari 2 jam terus-menerus itu hati-hati. Itu mungkin suatu yang memerlukan suatu tindakan atau pemeriksaan segera ya. Apalagi kalau ada penurunan berat badannya nggak turun, jadi gagal tumbuh ya. Perdarahan ya, kalau sudah muntah darah atau BAB berdarah ya itu serius. Apalagi ada muntah yang berwarna hijau itu tanda sumbatan di usus ya. Kemudian lokasi nyeri itu kalau lokasinya di sekitar pusat, anak tersebut misalnya umur 3 tahun atau 3-5 tahun yang sudah bisa di atas 3 tahun baru bisa menunjuk secara tepat ya. Kalau di bawah 3 tahun kadang-kadang masih belum bisa dipercaya sakitnya itu, kadang kanan kiri. Tapi kalau 3 tahun ke atas dia bisa menunjuknya di daerah pusat dan konsisten. Sakitnya di mana? Nunjuk di pusarnya. Lalu tanya lagi, betul di pusat itu biasanya justru fungsional, tidak ada bukan organik. Tapi kalau lokasinya jelas, dia nunjuk di kanan atas terus. Kanan atas kan di situ ada hati. Kemungkinan hepatitis, kemungkinan kelainan empedu, atau di kanan bawah. Nah, itu mungkin usus buntu atau invaginasi. Jadi kalau lokasinya yang jelas tepat di satu organ, atau kanan bawah, kanan atas, kiri bawah, itu dia kemungkinan malah justru lebih serius. Tapi kalau nunjuknya di pusar terus, itu lebih ke yang fungsional atau non organik ya. Lalu kalau ada demam tinggi, ada pembesaran organ, hatinya membesar, limpanya membesar, ada benjolan di perutnya ya.
tumor misalnya teraba benjolan itu hati-hati ya. Ada nyeri ketok di daerah punggung itu infeksi ginjal. Bengkak dan nyeri sendi itu autoimun. Tadi yang henosulin itu biasanya selain bercak di kulit juga nyeri sendi. Kemudian perut tegang sekali itu peritonitis, itu radang di daerah peritoneum atau di perut ya, atau itu juga kadang-kadang memerlukan tindakan pembedahan. Mungkin itu suatu usus buntu yang sudah pecah sehingga merambat ke seluruh dinding bagian dalam perut atau peritoneum. Lalu perut yang kembung sekali itu hati-hati, merupakan suatu obstruksi atau sumbatan yang memerlukan tindakan ya, atau paling tidak pemeriksaan segera. Kalau tidak ada ini barangkali kita masih bisa tenang-tenang dulu atau tidak harus buru-buru segera dibawa ya. Mungkin diberikan pertolongan pertama ya. Yang pertama mungkin cukup sering ini adalah kolik ya. Kita lihat satu persatu saja yang paling sering terjadi ini ya pada bayi. Kolik ini terjadi pada bayi di bawah, umumnya di bawah 6 bulan. Yang sering terjadi itu munculnya pada umur-umur 6 minggu, 1,5 bulan, dan akan hilang biasanya umur 4 bulan. Jadi antara 1,5 bulan sampai umur 4 bulan. Kalau dari definisi itu, yang disebut kolik itu adalah tangisan. Bayi kan nggak bisa bilang itu sakit perut, tetapi dia menangis yang melengking tiba-tiba dan tidak bisa didiamkan oleh orang tua maupun pengasuh. Dikatakan di literatur atau itu definisi di kriterianya itu, kalau nangisnya lebih dari 3 jam sehari ya, tidak harus 3 jam terus-menerus, bisa 1 jam pagi, 2 jam sore, malam. Nah, totalnya 3 jam. Dan sudah berlangsung 3 hari per minggu. Tidak harus Senin, Selasa, Rabu, tapi bisa Senin, Rabu, Jumat itu sudah masuk. Dan sudah berlangsung selama 1 minggu. Ini pun definisinya nggak terlalu kaku ya. Bukan berarti kalau misalnya ada ibu datang bayinya kolik, kemudian nyerinya kita tanya, udah berapa jam Bu? Oh, baru kira-kira 2 jam tuh. Oh, nanti dulu, belum 3 jam, jadi nggak masuk kolik. Itu nggak begitu ya. Ini kan hanya definisi untuk secara supaya kita lebih ada patokan ya. Tapi kalau sudah jelas bayinya nangis, susah didiamkan, umurnya 1,5 bulan sampai 4 bulan atau 6 bulan, ya itu kolik ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu yang cukup sering adalah ini, beberapa keadaan ini ya. Biasanya problem di saluran cerna ya. Nah, itu alergi susu sapi. Jadi tidak tahan terhadap proteinnya. Walaupun minum ASI eksklusif, tapi bisa dari konsumsi susu sapi dari ibunya. Misalnya ibunya makan keju, makan dairy produk yang lain, roti atau yogurt ya, beberapa butter dan lain sebagainya. Kebanyakan makanan roti itu semua mengandung susu ya, susu sapi maksud. Itu juga bisa walaupun bayinya ASI eksklusif, proteinnya bisa keluar lewat ASI, ibunya nggak apa-apa, bayinya jadi kolik ya. Kemudian intoleransi laktosa ini terhadap karbohidrat. Kalau yang alergi itu terhadap protein, kalau intoleransi laktosa ini terhadap laktosanya, itu juga bisa. Lalu reflux, lalu banyak gas, itu kebanyakan karena gangguan keseimbangan di kumannya. Biasanya kita berikan probiotik akan membaik. Nah, yang paling sering ini justru yang psikologis ya. Pada bayi yang interaksi ibu ke bayinya kurang ya. Misalnya ibunya masih cemas atau sibuk sekali ya. Pulangnya juga mungkin sampai sore atau malam. Barangkali kalau sekarang ini malah justru lebih baik kontaknya karena WFH ya, banyak di rumah ya. Tapi kadang-kadang ibunya juga kalau terlalu tegang itu menular ke bayi. Jadi interaksi ibu bayi itu harus dibuat senyaman mungkin buat bayi. Katanya ini dikaitkan ke kerinduan si bayi kembali ke kandungan. Jadi kalau bayinya itu kan nyaman di kandungan. Begitu keluar dia tidak nyaman sehingga terjadi kolik. Jadi kalau digendong ibunya itu berkurang ya. Kalau bapaknya enggak ya. Jadi katanya kalau dia mencium bau ibunya digendong, itu beberapa cara untuk mengurangi kolik itu dengan cara demikian ya. Selain musik-musik klasik, salawatan mungkin bisa tenang, musik-musik tenang itu juga membantu. Dikaitkan katanya bayi kolik ini bisa kemudian hari temperamennya sulit.
dia akan jadi nakal, bandel, jadi penjahat, jadi koruptor katanya itu. Itu ada penelitiannya itu. Sampai diikuti sampai 30 tahun, bahkan ada yang meneliti sampai 40 tahun. Jadi bayi-bayi yang kolik itu diikuti, ini bukan kurang kerjaan, ini penelitian ini ya. Namanya longitudinal study ya. Ternyata ada beberapa banyak ya dibandingkan bayi yang tidak kolik itu ada pembandingnya. Jadi yang bayi kolik itu ternyata banyak yang temperamen sulit, nakal, bandel, penjahat, masuk penjara banyak. Jadi mungkin koruptor lah ya. Pokoknya banyak jadi yang kurang baik katanya. Tapi ini juga masih kontroversi betul apa tidak. Yang jelas ini ada buktinya ya. Dan reaksi orang tua, kalau orang tuanya tidak mengerti atau orang tuanya terlalu cemas, kalau tidak mengerti dia nggak diem aja ya, mungkin pendidikannya kurang, itu juga bisa ya, karena kurang tanggap begitu bayinya nangis didiemin, nggak tahu ngapa-ngapain. Atau sebaliknya berlebihan juga menular ke bayinya. Jadi yang sebenarnya yang rileks saja ya, yang tenang. Itu karena penting buat hubungan ibu ke bayinya secara psikologis ya. Karena ini yang paling banyak penyebab koliknya. Lalu kecemasan, kelelahan kalau ibunya terlalu lelah, capek kerja ya. Mudah-mudahan dengan pandemi ini malah justru di rumah nih ya. Tapi nanti sebaliknya pada anak remaja itu merupakan stresor juga ternyata pandemi ini. Mereka jadi stres, muncul penyakit sakit perut yang lain. Umumnya pada remaja dan anak ya. Nah, ini bentuk bisa normal ya, kolik menangis ini karena sebenarnya secara normal bayi itu memang menangis puncaknya 6 minggu, 1,5 bulan. Jadi menurun 4 bulan ini sebenarnya proses normal. Jadi bisa saja bayinya itu doyan nangis memang koliknya itu. Jadi nggak usah tenang-tenang saja. Dan juga waktu nangisnya pada kolik itu kan memang malam ya umumnya. Nah, tangisan normal juga umumnya malam ya. Makanya kadang-kadang kolik itu sering ibu-ibu kalau yang punya kepercayaan itu dibilang kesambet itu karena memang malam nangis ya. Siang, pagi tenang, ketawa-ketawa. Begitu malam nangis hebat, nggak bisa didiemin. Ini kesambet. Nah, mungkin itu kaitannya ke situ ya. Tapi sebenarnya itu proses memang tangisan normal itu terjadinya malam ya. Lalu kita lihat yang kedua adalah konstipasi atau sembelit ya. Karena ini juga penyebab sakit perut selain problem sembelitnya sendiri ya. Yang disebut sembelit itu dia buang air besarnya kurang dari 2 kali. Yang buang air normal itu, buang air besar normal itu adalah 3 kali sehari sampai 3 hari sekali atau 2 kali per minggu ya. Jadi kalau kurang dari 2 kali per minggu, jadi hari keempat baru BAB, kita sebut sebagai konstipasi per definisi. Lalu ada cipirit. Nah, cipirit itu bukan tanda diare, BAB di celana, BAB pada anak yang umur 6-7 tahun kan udah nggak BAB di celana. Kalau dia ada cipirit di celana itu tanda sembelit, justru bukan tanda diare ya. Lalu dia menahan-nahan BAB, ketakutan, ngumpet sembunyi di belakang pintu, di bawah kolong. Kalau deketin suruh jauh ibunya, sana nggak mau. Kalau dia lagi pup ya dia akan trauma, menahan, mojok-mojok, ketakutan, nggak mau didekatin. Itu tanda-tanda konstipasi ya. Biasanya faktornya adalah psikologis karena trauma. Lalu ada BAB yang keras dan nyeri, BAB-nya besar karena ngumpul, bisa beberapa hari ngumpul ya, 3-5 hari, keluarnya gede karena wajar kalau sudah terkumpul sampai 5-7 hari kadang-kadang ya BAB-nya seperti orang dewasa, BAB-nya keluar di toilet, bluk, biangnya keluar katanya ya. Kalau udah seminggu nggak keluar itu. Lalu ada skibala, teraba feses di perutnya, terutama di kiri bawah itu. Kalau kita raba ada penjualan-penjualan itu adalah feses atau tinja yang berkumpul yang nggak bisa keluar ya. Ini penelitiannya survei umumnya terjadi di atas 22 tahun ya. Pada bayi juga bisa pada mulai pemberian makanan tambahan. Biasanya mulai pemberian makanan tambahan itu suka terjadi. Waktu ASI eksklusif 6 bulan, pupnya bagus. Begitu makan tambahan, dia keras ya. Lalu ini terjadi, kebanyakan itu konstipasi pada anak itu karena adanya trauma akibat riwayat BAB yang keras dan sakit. Nah, akibat sakit tersebut kan ditahan karena ketakutan. Karena ditahan, kita bisa menahan BAB itu dengan mengkontraksikan otot-otot di
daerah panggul atau puborektal dan sphincter ani externus seperti yang ini ya. Ini kita ditahan. Jadi pup yang sudah mau di ujung ini ditarik, ditahan ya, harusnya keluar sama ditahan sama anak itu sehingga malah naik ke atas kembali ke kantong rektum. Kalau ini berulang terus, akibatnya akan terjadi pelebaran di kantong ini ya. Sehingga tidak terjadi tidak sensitif lagi. Walaupun ininya penuh feses sudah berhari-hari, tidak ada rasa kepingin buang air. Itu akibat karena menahan-nahan yang terlalu lama. Bisa berbulan-bulan, kadang-kadang terjadi bisa bertahun-tahun ya. Kalau konstipasi ini sudah lama, makin sulit mengatasinya. Ya, tentunya sehari-harinya jadi sakit perut si anak tadi ya, karena terjadi pengumpulan feses di rektum atau di kantong usus besar. Lalu ini yang juga hati-hati kita mesti tahu adalah invaginasi, artinya usus yang terlipat ya. Usus yang bagian bawah masuk ke dalam bagian atasnya terlipat seperti ini ya. Ini kalau udah dioperasi keluarnya dilipat, lipatannya ditarik kembali ya. Umumnya terjadi pada anak bayi di bawah 1 tahun, tapi bisa juga pada anak. Hati-hati kalau ada gejala sakit perut hebat, lalu ada teraba benjolan di kanan bawah, lalu BAB-nya berdarah ya. Ada 3 gejala utama ini ya, yaitu sakit perut, benjolan di kanan bawah, ada BAB darah. Nah itu kemungkinan invaginasi, harus segera dibawa. Itu kita harus melakukan tindakan operasi ini segera ya, supaya tidak lama-lama kejepit. Kalau terlalu lama kejepit akan terjadi nekrosis atau kerusakan dan harus operasinya tidak bisa hanya untuk dilepas saja, tapi harus dipotong karena ususnya udah rusak ya. Kalau lama-lama kejepit, pembuluh darahnya kejepit juga sehingga terjadi iskemik atau kehilangan makanan dari pembuluh darah tersebut, ususnya akan membusuk ya. Ini kalau di foto atau di USG kelihatan seperti target sign atau seperti donat ya. Karena tadi lipatan ususnya terlihat ya. Kalau dipotong melintang seperti donat ya. Di foto kadang-kadang juga kelihatan ada bagian yang hitam. Nanti kita sebaiknya memang untuk ke dokter dan dilakukan pemeriksaan ini, terutama USG biasanya. Lalu malrotasi ini juga bedah ya, kasus bedah ya. Biasanya usus yang terpuntir, malrotasi itu maksudnya ususnya betul-betul terpuntir-puntir kayak gini. Kalau di USG juga kelihatan puntiran. Ini juga gejala yang sakit perut, muntah yang hebat. Biasanya muntah duluan ya, bersamaan dengan sakit perut kadang-kadang ya. Ini juga hati-hati ya. Jadi ini gejala utamanya muntah, sakit perut, muntah hijau biasanya ya. Kalau yang invaginasi jadi BAB darah, sakit perut, ya teraba benjolan di kanan bawah. Kalau ini muntah, kemudian muntah hijau, sakit perut. Ini kemungkinan malu. Lalu usus buntu ini juga cukup sering, terutama pada anak di atas 3 tahun. Biasanya kita memikirkan tuh di atas 3 tahun, bahkan 5 tahun ya. Jarang di bawah 3 tahun. Apalagi di bawah 1 tahun tuh hampir tidak pernah terjadi. Ini penyebab terbanyak kasus bedah pada anak usus buntu ini ya. Biasanya gejalanya adalah demam, lalu sakit perut kanan bawah, dia nggak bisa jalan, membungkukkan badannya, jalannya itu megang perutnya sambil bungkuk, kemudian badannya demam, leukositnya tinggi kalau diperiksa darahnya, itu gejala khasnya. Jadi kalau ada ini, langsung kita USG, terlihat penebalan di apendik atau usus buntunya tebal karena ada peradangan. Nah ini namanya apendisitis atau usus buntu, radang usus buntu, yang orang bilang usus buntu itu sebenarnya disebut radang usus buntu atau apendisitis yang memerlukan tindakan pembedahan. Kalau ragu pun ada pemeriksaan CT abdomen yang khusus ya untuk apendisitis ini. Itu biasanya ketahuan. Lalu radang pankreas atau pankreatitis ya, ini juga harus diwaspadai, terutama pada anak trauma yang terbentur dengan sudut-sudut meja atau biasanya stang sepeda atau motor ya. Jadi terbentur di bagian stangnya di daerah perut, terutama di daerah ulu hati itu sering. Habis itu dia beberapa hari kemudian sakit perut hebat, tiap makan sakit, muntah-muntah. Nah itu hati-hati, itu adalah satu pankreatitis atau peradangan pankreas. Biasanya kalau demikian diperiksa
enzim pankreas amilase dan lipasenya akan menaik sampai ratusan bahkan ribuan. Normalnya itu kan sekitar 50 sampai 100, tapi kalau udah pankreatitis ini akan terjadi sampai amilase lipasenya ribuan ya. Nanti bisa diperiksa. Kalau ada begitu harus dipuasakan, harus rawat karena kalau dia makan atau minum itu enzimnya yang diproduksi oleh pankreas. Kalau kita makan minum itu kan butuh enzim. Pankreas itu adalah sumber enzim. Ya begitu dia makan nasi, adalah karbohidrat, mengeluarkan amilase. Begitu pankreas yang radang tadi mengeluarkan enzim, sakitnya luar biasa. Atau mengeluarkan lipase untuk mencerna lemak, kalau kita makan lemak, itu juga sakitnya luar biasa. Biasanya kita puasakan bisa sampai 5-7 hari. Nah, ini yang paling sering, itu yang kalau tidak ada kelainan organ-organ tadi, tidak ada tanda bahaya, itu kemungkinan kelainan yang fungsional. Ini justru yang paling sering ya. Ini terutama anak besar ya di atas 4 tahun yang disebut sebagai dispepsia atau nyeri bahkan sampai dewasa. Kita pun bisa sering ya kalau stres, banyak kerjaan, banyak tugas, itu sering dispepsia, nyeri di ulu hati, tidak membaik dengan BAB. Jadi walaupun udah BAB, sudah kosong rektumnya tetap masih dispepsia dan nyerinya itu biasanya tidak bisa dijelaskan, rasa penuh, nyeri ulu hati, rasa kembung ya, mulut juga kadang berbau ya. Nah, kalau ini yang IBS ini nyerinya akan membaik kalau sudah BAB, makanya disebut irritable. Biasanya dia dengan diare atau sembelit. Ada 2 tipe, ada IBS yang diare, sering diare, kalau sudah diare membaik. Ada IBS yang sembelit beberapa hari nggak pup, kalau dia pup membaik ya. Jadi mirip-mirip dengan konstipasi tetapi agak berbeda. Nah, ini disebut migrain abdomen. Jadi migrain itu tidak hanya di kepala, bisa migrain di perut. Biasanya ada hubungan antara migrain kepala dengan perut. Jadi kalau anaknya sakit lebih dari 1 jam, nah yang penting di sini ada periode sehat. Misalnya dia sakit 2-3 hari, perutnya 2-3 bulan kemudian tidak ada keluhan. Dan itu tiap-tiap anak spesifik. Ada yang 1 bulanan, ada yang 2 bulanan, ada yang 3 bulanan munculnya episodik. Nah, kalau nggak tahu ini dianggap macam-macam, dilakukan pemeriksaan macam-macam ya. Biasanya disertai gejala seperti migrain, mual, muntah, sakit kepala, silau, pucat. Kalau ada yang migrain mungkin merasakan ini gejala-gejala ini ya. Kemudian yang terakhir adalah sakit perut fungsional. Pokoknya sakit perut aja. Nggak tahu, bukan migrain, bukan dispepsia, juga bukan IBS. Jadi anaknya sakit perut yang tidak bisa dijelaskan tadi, tidak memenuhi kriteria ini. Ini namanya sakit, ini paling susah ya. Ini biasanya kaitannya ke psikologis ya, faktor psikologis. Barangkali itu dari saya, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk Moms and Dad, saya juga sudah persilahkan boleh mulai bertanya ya di chat kepada Dr. Muzal. Dan mungkin ini kita bisa sambil diskusi, sambil memulai pertanyaan yang ada di WhatsApp, boleh dokter? Iya, silakan. Iya, jangan lupa untuk para penanya yang bertanya di chat ataupun yang bertanya secara langsung dan juga yang bertanya via WhatsApp, kita akan punya hadiah untuk 3 penanya terbaik ya. Oke. Nah, ini saya coba membacakan terlebih dahulu dok pertanyaan yang sudah ada di WhatsApp kemarin ya dok. Silakan. Baik. Ya, penanya yang pertama dari atas nama Cahya. Dengan nama si kecil Wafi, usianya 3 bulan, koreksi 1 bulan. Domisilinya dari kota Jakarta. Pertanyaannya, dari Flux Dok. Tapi di sini ditulis dalam kurung GERD gitu ya. Apakah ini karena keprematuritasannya sehingga bisa sembuh sendiri atau harus melakukan pengobatan khusus? Karena kemampuan menelannya belum baik, apakah benar refluksnya ini beresiko ke aspirasi jika dicobakan per oral?
saat ini masih menggunakan OGT untuk makannya. Silahkan Dokter Muzal. Baik. Ya, itu memang pada bayi prematur risiko terjadinya reflaks lebih besar karena katup di antara kerongkongan dan lambungnya belum sempurna. Jadi sering terjadi kelonggaran, sering terjadi isi lambung dan asam lambung bisa naik turun tuh ya. Reflaks itu adalah keluar isi lambung yang menuju ke kerongkongan bisa keluar berupa gumoh atau muntah ya. Nah, refleks ini lebih sering terjadi pada prematur. Jadi ada hubungan memang ya. Tapi kemudian tidak sampai terjadi aspirasi tersedak paru ke paru, batuk-batuk hebat, itu tidak perlu pengobatan ya. Baik. Dan tadi untuk pertanyaan selanjutnya, karena kemampuan menelannya belum baik, Dok. Saat ini masih menggunakan OGT. Apakah jika dicoba per oral itu punya resiko menjadi aspirasi gitu, Dok? Antara Mungkin sampai menelan kapan dan gitu OGT-nya? refleks itu berbeda. Kalau menelan itu adalah maturitas di otot-otot menelan. Kalau refleks itu adalah katup di bawahnya, jadi antara kerongkongan dan lambung. Jadi OGT itu tidak mencegah refleks, hanya mencegah aspirasi karena belum bisa menelan. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya Ibu Cahya ya pertanyaannya ini. Nah, ini boleh lanjut sedikit ya Dok, ada yang tambahkan nih pertanyaan di chat. Boleh dijelaskan sedikit mengenai GERD anak, mungkin penyebabnya, kemudian bagaimana tata laksana awalnya, dan tanda dan gejala yang bisa diwaspadai ya, oleh Mams NGS apabila ternyata. Seperti saya jelaskan tadi, GERD itu terutama adalah masalah di bawah, di antara kerongkongan dan lambung. Jadi katup di daerah situ terjadi gangguan. Bisa karena gangguannya itu bawaan, bisa juga karena memang fisiologis karena belum gumoh-gumoh itu nggak usah takut. Selama dia tidak mengganggu berat badan, kurang dari 4 kali sehari, minumnya tetap baik ya karena tidak ada gangguan di kerongkongan. Kalau terlalu berlebihan kan asam lambung itu bisa menyebabkan dia nggak mau minum. Nah, itu memerlukan pengobatan. Kalau ada itu biasanya berat badannya juga nggak naik. Kalau tidak ada itu, sebenarnya dia proses yang akan membaik sendiri. Biasanya 6 bulan, tapi kadang-kadang bisa sampai. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya dari WhatsApp. Dengan penanya Nadia, nama si kecil Rehan dengan usia 2 tahun 4 bulan, domisilinya di Tangsel. Dokter, anak saya sampai usia saat ini, berarti 2 tahun 4 bulan ya Bu ya, masih belum bisa cerna nasi putih, singkong, ubi, dan lain-lain. Tandai dengan perutnya bergas, kentut, dan buang air besarnya baunya tidak enak. Padahal enzim dan probiotik sudah diberikan. Bagaimana mensiasati kondisi seperti itu, dokter? Ya. Silakan, dok. Kadang-kadang
beberapa makanan itu merupakan karbohidrat yang kompleks ya, sepertinya susah dicerna. Jadi kadang-kadang karena tidak dicerna, sebagian akan turun ke usus besar ya, turun karena tidak dicerna. Pencernaan itu terjadinya di usus halus. Nah kalau di usus halus tidak dicerna, dia turun ke bawah ke usus besar. Di usus besar banyak bakteri, sehingga dia dijadikan makanan bagi, sebenarnya kalau berat badannya naik tidak ada masalah, justru itu bakterinya diberikan makanan yang berupa serat atau prebiotik ya, tidak terlalu masalah ya selama dia naik. Nanti dengan waktu dia akan enzimnya terbentuk sempurna, dia akan bisa mencerna karbohidrat kompleks. Tapi kalau mau sementara belum, itu jangan berikan karbohidrat yang kompleks seperti ubi, seperti kentang ya. Nasi boleh ya. Nasi kemudian yang berupa roti-roti itu masih boleh ya. Tapi kalau ubi, kentang itu merupakan karbohidrat yang lebih kompleks, yang lebih sulit dicerna. Baik. Jadi memang juga kemampuan setiap bayi dan anak kadang berbeda-beda ya dok ya. Mungkin ibunya melihat di usia 2 tahun anak yang lain sudah bisa ya dok ya, tapi ternyata anaknya belum ya. Jadi juga bisa disesuaikan ya dok ya dengan keadaan anak masing-masing. Baik dokter, boleh saya undang Moms and Dads untuk raise hand dan bertanya langsung dengan dokter ya dok? Silakan. Oke, silakan Moms and Dads yang mau raise hand ya, bertanya langsung dengan Dokter Musal, boleh open mic-nya dan juga open videonya ya. Oke, silakan. Kalau sudah raise hand, boleh langsung open mic-nya. Oke, silakan Ibu Chandra atau Kristi ya. Yang sudah raise hand, boleh langsung di open mic-nya Ibu, silakan. Moms. Ya, boleh silakan bertanya pada Dokter Musal langsung. Memperkenalkan diri dulu ya, Iya Bu, dok, ya. mau tanya. Saya Chandra dari Jakarta. Mau tanya dok, kalau apa pengaruhnya zat besi itu ngaruh sama anak jadi sembelit ya dok? Soalnya anak saya itu kalau minum zat besi, pupnya itu bisa 2 hari sekali. Baik. Makasih Ya. dok. Baik Ibu Chandra. Memang kadang-kadang ada beberapa yang BAB keras karena zat besi ya. Zat besi itu kalau diberikan agak berlebihan bisa menimbulkan BAB warna gelap ya, agak warna gelap ya, kayak ke hijau tua atau gelap dan lebih padat ya. Tidak semua anak begitu ya. Pada anak-anak yang tidak bisa, tidak toleran itu bisa. Kalau memang anaknya sudah mengalami sembelit, jangan dulu diberikan zat besi berlebihan. Tapi kalau anak tidak sembelit, tidak apa-apa selama dia agak padat sedikit dengan zat besi dan tidak menyebabkan trauma pada si anak sehingga menahan-nahan, itu tidak masalah, Bu. Yang jadi masalah itu kalau akan memicu trauma, itu akan memulai suatu rentetan konstipasi. Dia menahan karena keras, akibat ditahan makin airnya diserap oleh usus, sehingga semakin keras, semakin sakit, semakin ditahan lagi kayak lingkaran setan. Itu bisa terjadi berkelanjutan. Nah itu yang harus dihindari. Tapi kalau anaknya enjoy saja, nggak apa-apa. Walaupun dia agak padat ya. Oke, baik. Cukup jelas ya Ibu Chandra ya. Iya. Ya, kalau baik. misalnya pupnya 2 hari sekali itu termasuk sembelit bukan ya? Tapi si anaknya nggak ada keluhan sakit gitu. Ya, makanya tadi saya katakan yang disebut normal itu boleh 3 kali sehari sampai 3 hari sekali selama bentuknya tidak terlalu padat atau jadi masih seperti bubur, seperti pasta atau seperti lebih besar dikit tapi lunak. Itu masih boleh. Tapi kalau sudah seperti kerikil, kotoran kambing atau gede seperti orang dewasa, itu baru disebut sebagai sembelit. Jadi tidak hanya frekuensi, konsistensi juga, bentuk juga penting ya, lebih penting bahkan ya.
Jadi kalau Oh enjoy iya 2 dok. hari sekali nggak apa-apa kalau habitnya begitu, nggak ada masalah, normal itu. Oh iya dok, baik dok. Ya, baik, cukup Terima jelas kasih Ibu dok. Chandra. Ya, terima kasih juga sudah Terima bertanya kasih. Ibu. Ya, mungkin jadi tadi bisa dirangkum sedikit nih untuk moms and dads yang lain ya mengenai konstipasi. Bukan hanya waktunya nih moms, frekuensinya, tapi juga harus diperhatikan dengan jelas nih konsistensinya seperti apa ya dok ya. Karena Ya. kalau misalnya frekuensinya tadi 2 kali seminggu, tapi frekuensinya oke, itu masih nggak apa-apa ya dok ya. Ya, oke. Selanjutnya boleh raise hand lagi. Saya masih buka pertanyaan langsung. Boleh di raise hand. Ya, Pak Danu Purwanugraha ya, boleh open mic-nya langsung, Pak, untuk bertanya. Selamat pagi, dokter. Oh ya, oke, Ibu. Ya, Dengan Ibu dan perkenalkan diri dulu, boleh, Bu. silakan. Ya, perkenalkan nama saya Danu. Saya tinggal di Bontang. Jadi begini, dok. Saya punya anak umur 16 bulan. Dia itu udah Suaranya agak hilang, Ibu. di usia 5 bulan. Setelah itu dia koliknya sudah agak hilang, cuman ketika usia 7 bulan itu dia didiagnosa GERD. Diberikan obat, saya berikan obat kurang lebih sekitar 2 bulan. Sepertinya GERD-nya kambuh lagi, dok. Jadi dia sulit makan, terus setiap makan muntah. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah situasi seperti itu membutuhkan treatment yang khusus dan lebih lanjut, dok? Soalnya ketika saya konsul ke dokter, kebetulan saya itu normal gitu. Cuman khawatir karena anak saya mengalami ini tuh udah hampir setahun lebih kan, dok? Kayak gitu, dok. Tadi sempat agak terputus ya, Dokter Munsal, tapi apa sudah Maaf, cukup jelas saya dok nggak bisa pertanyaannya? menangkap secara lengkap, Jelas ya, baik. tapi kira-kira mungkin saya jawab secara umum saja. Bahwa GERD itu Sampai 5 bulan. Ya, boleh. Oke, baik. Boleh saya persilakan Dokter Muzal untuk menjawab. Ibu boleh di-mute sebentar ya, Bu ya, suaranya agar Dokter Muzal bisa menjelaskan. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Bu Danu. Saya tidak bisa menangkap secara lengkap pertanyaannya karena terputus-putus. Tapi untuk GERD ini, Bu, secara umum sebenarnya GERD itu, yang disebut GERD itu kalau ada D, gastroesophageal reflux disease, yang D itu yang perlu pengobatan. Tapi kalau gastroesophageal reflux, GERD saja itu gumoh-gumoh biasa itu tidak perlu pengobatan. Tandanya apa? Tandanya apabila berat badannya masih bagus selama naik terus sesuai dengan grafik, lalu masih mau makan dan minum, dia tidak ada menolak, jadi tidak menolak makan dan minum, refuse feeding ya, itu karena adanya esofagitis atau peradangan di kerongkongan akibat asam yang berlebihan. Karena kalau asam kerongkongan tidak didesain untuk tahan asam, sedangkan di lambung itu memang produksi asam sehingga dia bisa tahan. Kalau dia naiknya berlebihan ke kerongkongan karena GERD, karena kelonggarannya katup tadi, sehingga terjadi esofagitis, akan sakit, menelan sakit, makan sakit, si anak rewel, gelisah, tidak mau minum dan makan, berat badannya nggak naik, lalu mulut kadang-kadang juga ada bau asamnya. Nah, itu baru memerlukan pengobatan. Selama itu tidak ada, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Mungkin itu secara umum saja itu. Ya, baik. Bagaimana Bu Danu? Mungkin sudah cukup jelas jawaban dari Dokter Musal. Boleh di open mic kembali? Ya, dok. Terima kasih atas ya, sepertinya memang anak saya seperti itu, dok. Jadi berat badannya turun dan sulit makan. Berarti ini seharusnya saya ini ya, dok. Harus pengobatan kalau itu, Bu. Harus. Oke, dok. Oke. Kalau misalnya nggak ada, apakah harus yang endoskopi itu, dok? Idealnya demikian, karena untuk melihat esofagitis, peradangan di kerongkongan tidak bisa dengan USG atau yang lain, harus endoskopi. Tetapi itu harus di tempat-tempat yang
endoskopi anak tidak semua ada ya, hanya beberapa kota besar ya tertentu. Tapi itu tidak harus ya. Kalau memang sudah secara gejalanya sudah jelas demikian, biasanya dokter anaknya juga akan memberikan pengobatan ya. Baiknya kontrol, Bu. Oh ya. Oke. Terima kasih dokter. Baik, sama-sama. Danu, mudah-mudahan jelas ya. Jadi memang tadi kalau ada gejala-gejala yang disampaikan oleh dokter Muzal, baiknya langsung konsultasi ya dok. Atau bisa langsung kalau sudah ke dokter anak, mungkin biasanya kalau sudah fase lebih lanjut, dirujuk ya dok ya, ke konsultan gastrohepatologi anak gitu ya dok. Iya betul. Tapi setahu saya di Bontang tidak ada ya. Di Bontang ya tadi, maaf. Baik, iya. Oke, jadi mungkin bisa agak sedikit nyebrang ke Jakarta atau kota besar lainnya ya dok ya? Iya. Baik, oke. Masih saya buka untuk raise hand, pertanyaan secara langsung. Boleh Moms and Dads buka raise hand dan open mic untuk yang mau bertanya. Masih saya berikan 2 kesempatan lagi untuk raise hand. Silahkan Moms and Dads. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, boleh. Ibu, ini Erla Farma, raise hand boleh open mic langsung, Bu? Untuk bertanya, jangan lupa perkenalkan diri dan asal ya, Bu ya. Ya, boleh open mic? Halo, ya. Ya, silakan Ibu perkenalkan diri dan asal. Selamat pagi, Dok. Nama saya Erla Farma dan asal saya Tangerang Selatan. Saya mau tanya, Dok. Anak saya kan Arden itu 10 bulan. 10 bulan itu apakah sudah boleh atau dicobakan untuk makan makanan dewasa? Seperti kayak misalkan bakso, tapi dia dipotong kecil-kecil. Apakah itu bisa dikasihkan ke anak yang usia 10 bulan? Ya bakso ya, apa yang makanan dewasa yang memang kita mau ngasih, misalkan bakso, kakaknya makan bakso, dia mau tapi kita potongin kecil-kecil. Apakah anak 10 bulan sudah bisa dicerna di dalam perutnya untuk bakso tersebut? Dan saya rasa kalau pernah sih 1 kali dicobakan, itu bisa dikunyah sampai lama dan bisa ditelan gitu, Dok. Apakah itu berbahaya atau tidak? Mohon sarannya, Dok. Dan kalau misalkan kan pernah itu sakit perut, kayak saya rasa sakit perut sih, nangis dan perutnya kembung. Dan nggak lama dari itu BAB dan BAB-nya itu agak encer, Dok. Apakah itu berbahaya atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Baik. Atau ini sama obat, kalau misalkan seperti itu, apakah anak harus disiapkan obat kira-kira kalau misalkan terjadi seperti itu lagi untuk anak yang usia 10 bulan? Terima kasih, Dok. Terima kasih. Pertanyaannya. Saya langsung jawab saja ya. Bu Erla ya. Umur 10 bulan, kalau dia sudah bisa mengunyah, apalagi giginya sudah ada, barangkali bisa sudah mulai tekstur seperti bakso itu, kan kalau dia sudah bisa mengunyah, bisa ya lembut ya. Bahkan kalau nasi timnya sudah mulai, tidak harus lagi blender cair, agak lebih bisa teksturnya sedikit lebih padat, jadi dilatih ya. Karena umur 1 tahun itu sudah seperti makanan keluarga, hanya saja yang tidak pedas, tidak terlalu banyak merangsang bumbu-bumbuan ya. Tapi seperti makan sup, makan kuah semur atau misalnya sayur asem kuahnya ya dengan nasi seperti makanan keluarga sudah boleh dilatih umur 1 tahun. Kalau 10 bulan mungkin dia sedikit lebih lunak, tetapi sudah boleh dilatih dengan
tekstur yang lebih padat selama dia bisa mengunyah. Apalagi kalau giginya sudah ada. Hanya saja kalau masalah dia menelannya terganggu, hati-hati. Jadi dicoba dulu. Tidak semua bayi sama. Kalau dia dengan bakso sedikit dikunyah bisa nelan, udah boleh sebenarnya. Tetapi kalau ternyata dia nggak bisa ngunyah dan masih dalam bentuk ukuran tertentu yang dia nggak bisa telan, itu berbahaya untuk masuk ke saluran napas, ke sedak nanti ya. Jadi ibu sendiri coba pelan-pelan ya. Kalau bisa lebih teksturnya lebih kecil dulu sehingga dia dilatih sedikit-sedikit. Kalau bisa mungkin baru lebih agak besar lagi. Jadi tiap-tiap tidak ada matematis pasti sama tiap anak umur sekian begini, tidak. Itu harus dilihat karena masing-masing itu variasinya cukup besar ya. Baik, dan cukup jelas Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Bu Erla, silakan. Sudah cukup jelas ya Bu ya? Kalau untuk obat, apakah anak 10 bulan ketika terjadi seperti itu lagi akan kita menyediakan obat apa gitu dok? Saya rasa nggak perlu obat-obat ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Erla. Boleh di-mute kembali. Sudah ada 2 yang raise hand. Boleh saya pilih? Ya, yang pertama Ibu Yulianti. Ibu Yulianti boleh di open mic, boleh bertanya langsung Ibu, silakan. Jangan lupa perkenalkan nama ya Bu dan asal. Iya. Silakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum dokter. Nama saya Yuli, asal saya dari Jakarta Selatan, dari Cilandak. Saya ingin bertanya dok, anak saya itu usia 3 tahun 6 bulan. Berat badannya 15 kilo. Kata dokternya sih, kalau saya lihat di grafiknya sih katanya berat badannya cukup. Masih di garis hijau. Nah, cuman ada satu masalah nih dok di anak saya terkait makan. Jadi tuh kalau misalnya makan bisa tiba-tiba dia merasa dia sedang tidak mau makan, terus berlanjut ke malam. Kalau malam dia jadi rewel, mungkin karena lapar ya dok, mungkin karena lapar kurang lebih 1 bulan ini berlanjut terus. Saya takutnya mengganggu tumbuh kembang dia, kan malam dia harusnya tidurnya pulas tapi dia malah jadinya rewel. Nah, saya tuh jadi pengen tanya apakah ada masalah di pencernaan dia, di perut dia, ataukah dia ada sakit atau gimana ya dokter gitu. Itu sih pertanyaannya. Makasih sebelumnya dok. Mohon maaf agak kurang jelas ya Bu ya, putus-putus. Kurang bisa menangkap inti pertanyaannya bagaimana Bu? Ya, boleh diulang Bu inti pertanyaannya? Iya, jadi apakah anak saya itu sedang mengalami sakit perut atau ada sesuatu yang bukan tidak beres ya? Apakah perutnya itu sedang ada masalah sehingga dia kalau makan tuh mual, terus kalau mencium bau makanan sedikit aja terus mual, jadinya dia tidak mau makan seharian. Terus itu kan berimpact malam-malamnya dia jadi rewel, gak mau tidur. Oke. Ya, apakah baik. ada masalah di pencernaannya atau enggak gitu sih sebetulnya. Makasih dokter. Iya, saya bisa nangkap. Ya bisa Bu. Jadi kalau dia anak tidak makan, tidak diisi perutnya malam itu, dia akan rewel ya, terbangun malam hari. Jadi memang sebaiknya makan itu kan kalau bisa pada anak itu 5 kali frekuensinya. 3 kali makan utama, 2 kali snack. Kalau makan utama seperti kita makan pagi, siang, sama malam jam-jam 18 jam 19 boleh ya. Jam 7 malam jam 8. Lalu snacknya di antara waktu itu ya, antara jam 9-10 pagi dan 4 sore misalnya dia buah atau dikasih bubur kacang hijau atau dikasih
biskuit, buah dan biskuit biasanya ya, atau snack lain. Jadi di antara itu boleh minum susu juga. Mungkin malam itu kalau nggak mau makan boleh diberikan susu supaya lebih tenang tidurnya malam, boleh. Karena mungkin lapar dia. Jadi bukan karena masalah pencernaannya, tapi karena intake-nya kurang ya, asupannya memang harus diatur kembali ya. Terus Dok, terkait dengan izin Dok bertanya lagi terkait dengan dia kalau kita mau kasih makan selalu seperti mual, apakah karena makanannya yang tidak enak atau memang dia lagi tidak enak perutnya ya Dok? Kebanyakan lebih dari 80% masalah makan pada anak itu lebih ke psikologisnya, bukan karena masalah ngunyah atau anatomis ya, gangguan menelan, misalnya pada anak-anak yang terjadi gangguan neurologis ya, anak masalah otot-otot menelannya terganggu sehingga dia bisa muntah ya, dikeluarin nggak bisa nelan. Kebanyakan tidak, tapi ya memang bisa saja. Tapi 80% lebih masalahnya itu psikologis. Si anaknya sendiri yang mungkin bosan makanannya, nggak doyan makannya. Coba divariasi dulu. Kalau memang sering tersedak, nah itu yang perlu dikhawatirkan, itu gangguan menelan tuh di situ. Kalau dia dikasih makan, tapi sebelumnya nggak apa-apa, terus waktu makanan tertentu dia merasa mual, mungkin nggak suka makanannya, atau bosen ya, atau dia penampilan makanannya yang nggak bagus bagi si anak. Anak itu kan mulai umur segitu memang sedang menolaknya makan. Kan dia sebelumnya nggak masalah, tahu ada baru. Sebelumnya nggak. Nah itu biasanya psikologisnya. Kan itu memang di mana-mana seluruh dunia sama itu. Jadi problem utamanya itu bukan karena enzimnya, bukan karena saluran cernanya, atau ada gangguan sumbatan dan lain sebagainya, tidak ya biasanya ya. Tapi ya kalau memang ada yang serius ya memang sebaiknya diperiksa, misalnya kesedak kalau makan ya, terganggu, atau berat badannya nggak naik ya signifikan, nah itu mungkin perlu diperiksa. Oke, baik dokter, terima kasih. Baik. Oke, baik. Ini kayaknya waktunya juga sudah agak mepet ini ya, Dok ya. Iya, nanti mungkin saya jawab lewat WA saja ya, karena ini juga terputus-putus kurang efektif. Jadi kalau memang ada pertanyaan akan saya jawab lewat WA saja. Ya, boleh. Jadi nanti buat Moms and Dads boleh ya untuk tidak live dulu dari WA group dan bisa bertanya langsung dengan Dr. Musal atau DM langsung ya, Dok. Instagram, direct message. WA saja, WA group. WA group. Ya. Oke, lewat WA group ya, Moms and Dads. Nanti boleh untuk tidak di live dulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di chat atau yang masih mau raise hand, tapi karena koneksi sepertinya kurang bagus dan waktunya juga mepet, boleh nanti ditanyakan melalui WA group. Baik, sekarang saya akan langsung saja ya memilih penanya terbaik. Penanya terbaik 3 yang akan mendapatkan merchandise dari Klinik Anakku BSD. Oke, penanya pertama, tadi melalui WhatsApp dengan nama Ibu Cahya dari Kota Jakarta, boleh nanti menghubungi langsung pihak Klinik Anakku BSD. Oke. Untuk penanya yang kedua, raise hand ya, dari Bu Danu. Ya, Bu Danu. Baik. Ya, dan selanjutnya tadi penanya yang ketiga terbaik adalah Ibu Chandra. Selamat Bu atas pertanyaannya, berhasil menjadi penanya terbaik dan akan mendapatkan merchandise. Kemudian nanti akan ada informasi lebih lanjut dari Klinik Anakku BSD. Jangan lupa untuk kontak langsung di Klinik Anakku BSD. Selanjutnya boleh ya Dok, akan ada 3 kuis dulu sebelum kita tutup. Ya. Ya, boleh ya Dok ya. Oke, next lanjut kita ke pertanyaan nih, ke kuis. Kita mohon maaf nih kalau agak sedikit terburu-buru ya, karena memang koneksinya kurang bagus. Supaya lebih efektif. Oke, kuisnya ini akan mendapat hadiah 3 food keeper bag dari Klinik Anakku BSD. Nah, boleh langsung dijawab di grup ya, Moms and Dads ya. Pertanyaan yang pertama. Berikut ini termasuk tanda bahaya sakit perut. A. Bengkak dan nyeri sendi. B. Mimisan. C. Diare. Atau D. Sakit kepala.
Oke. Sudah mulai boleh jawab sekarang ya. Oke. Berikut ini termasuk tanda bahaya sakit perut ya, tanda bahaya. Oke, baik. Boleh dibantu Bu Nani, ini penanya yang jawab pertanyaan pertama nih. Oke, jawabannya C ya, diare ya dok ya? Ya, Dokter Muzal. Bukan. Kalau lihat presentasi saya tadi, mestinya tahu yang jawabannya A. Oh, sorry. Oh ya, ini sorry. Tadi ini jawabannya terbalik. Oke, kita lihat jawaban A. Belum ada yang menjawab jawaban A ini. Karena tanda bahaya, kalau diare dengan sakit perut ya biasa. Kan tanda bahaya itu bengkak dan nyeri sendiri itu autoimun. Oke, baik. Udah ada Mbak Nani yang menjawab pertama nih? Belum ada ya? Kelihatannya nggak ada yang benar menjawab. Jadi yang benar ini. Pertanyaan kedua. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Sorry, tadi. Terlalu sulit ya pertanyaannya. Tadi langsung kita lihat chat. Oke, berikut ini adalah 3 gejala invaginasi. Ya, adalah A, sakit perut, raba benjolan di perut kanan atas, atau B, muntah, sakit perut, diare, atau C, demam, diare, dan kembung, atau D, sakit perut, diare dengan darah, teraba benjolan di perut kanan bawah. Ya, oke, sudah ada yang menjawab? Yang betul? Jawabannya D ya dok ya? Ya, D. Oke. Siapa ini yang pertama ini? Boleh dibantu, Bu Nani? Ya, ada Mam Tiko. Oke, Mam Tiko R ya? Tiko saja. Oke, baik. Oke, dari Mam Tiko ya, bisa nanti langsung menghubungi pihak klinik anakku BSD. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ya. Sebutkan penyebab paling sering kolik pada bayi. A, influenza. Mohon nanti Mas jawab setelah saya beri kesempatan. Boleh klik sekarang gitu ya. Kita bisa lihat langsung nih siapa yang pertama. Sebutkan penyebab paling sering kolik pada bayi. A, influenza. B, psikologis. C, radang otak. Atau D, epilepsi. Silakan boleh langsung dijawab. Oke, jawabannya B ya. Tadi langsung ada yang jawab? Ya, Mam Lutfa Aziza. Ya, Mam Lutfa Aziza ya. Boleh nanti langsung kontak ya di 0821 2550 2695. Ada di chat nomornya, bisa langsung dicatat bagi tadi Mam Tiko dan Mam Lutfa ya yang sudah berhasil menjawab kuis pada hari ini. Dan juga tadi ada 3 penanya terbaik dan juga bisa langsung menghubungi nomor yang sudah tertera di chat. Baik. Next selanjutnya sebenarnya sudah terjawab semua nih ya dok ya pemaparannya dan juga tanya jawab yang sudah berlangsung, sudah ada penanya terbaik dan juga pemenang kuis. Selamat untuk Mam Sendet semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Musal atas waktunya dan juga mohon maaf ya dok kalau tadi sempat ada kesalahan teknis ya, ada sinyal yang kurang bagus ya dok ya, membuat tadi sempat ada yang kurang jelas mendengar atau dokter juga kurang bisa menangkap pertanyaan ya dok ya. Baik. Oke, baik ya sekarang semua ke ibu-ibu dan bapak sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau memang pertanyaan akan saya jawab lewat WA grup ya, biar lebih jelas. Nah, jadi jangan live dulu ya Mam Sendet dari WA grup karena masih bisa bertanya. Mungkin ada sedikit take home message dok atau resume? Saya rasa nanti lewat WA saja lebih jelas ya supaya lebih sampai pesannya ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Muzal dan Mam Sendet sekalian. Ini kita langsung di penutup acara ya.
Saya ucapkan terima kasih untuk Klinik Anak UBSD sebagai penyelenggara, kemudian Dr. Musa sebagai narasumber, dan Mam Edit semuanya yang telah bergabung di webinar hari ini. Tadi pengumuman sudah di awal ya, langsung saya berikan pemenang pertanyaan terbaik dan juga grup. Sekarang kita boleh lakukan foto bersama dulu sebentar ya. Nah, ini boleh di-capture juga nih bagi para pemenang tadi ya. Bisa langsung kontak. Sekarang foto sebentar ya, dokter. Boleh di-open mic-nya dan mungkin yang mengucapkan terima kasih pada Dr. Muza. Silakan untuk yang memandu foto bersama hari ini. Silakan, Mas. Oke. Boleh untuk semuanya dinyalakan kameranya. Open videonya ya, Mam Sinden. Oke, ini ada 2 halaman. Mungkin ditunggu dulu sampai pada on cam dulu ya. Ya, silakan di-open videonya, Mams. Ya, supaya lebih cepat. Oke, saya mulai ya untuk page pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, kita semua ya. Oke, baik. Seluruh rangkaian acara telah dilaksanakan hari ini.